Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuntut perubahan mendasar pada sikap diplomasi Amerika Serikat sembari menegaskan Teheran tak akan tunduk pada taktik intimidasi. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Pezeshkian saat menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir di Teheran. Dalam pertemuan strategis tersebut, Presiden Iran memberikan apresiasi atas peran aktif Islamabad sebagai fasilitator perdamaian di kawasan. Ia berharap kerjasama bilateral dapat merealisasikan komitmen yang tertuang dalam nota kesepahaman Islamabad. Pezeshkian menekankan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan nada bicaranya yang kaku serta mematuhi hukum internasional mengenai hak-hak sah Iran. Menurutnya, ketergantungan Washington pada gaya penekanan dan ancaman hanya akan menyulitkan proses diplomasi yang sedang berjalan. Pezeshkian juga menyerukan pentingnya sinergi antar negara Muslim sebagai benteng pertahanan utama melawan ancaman dari rezim Israel. Merespons hal tersebut, Marsikal Lapangan Asim Munir menyambut baik komitmen Iran terhadap stabilitas regional. Ia mengonfirmasi bahwa Pakistan siap melanjutkan perannya sebagai jembatan diplomasi guna membuka babak baru kerjasama keamanan dan pembangunan di kawasan. Babak baru pertempuran maritim resmi dimulai setelah sebuah kapal tanker minyak raksasa milik Armada Aramco menjadi sasaran serangan siber tanpa preseden di Selat Gibraltar. Peringatan bahaya tersebut diungkapkan oleh Kapten Mamdouh bin Jaber Al-Sakit, seorang veteran pelayaran lulusan Akademi Maritim Warsash Inggris dengan pengalaman lebih dari seperempat abad memimpin kapal-kapal besar. Dalam unggahan di media sosialnya, Kapten Al-Sakit membeberkan rincian peretasan yang menimpa kapal tanker minyak mentah raksasa berbendera Liberia VLPROSPERITY pada tanggal 7 Agustus lalu. Kelompok peretas dilaporkan meretas sistem kontrol mesin utama dan pasokan tangki bahan bakar hingga menyebabkan kapal kargo raksasa tersebut mendadak hilang kontak dan terputus komunikasinya selama 30 jam penuh. Al-Sakit menilai bahwa modus operasi ini merupakan bentuk teror maritim jenis baru. Penyerang tak lagi berfokus menghancurkan fisik lambung kapal menggunakan persenjataan konvensional, melainkan merusak sistem saraf digital yang mengendalikan seluruh navigasi dan mesin kapal. Ia menambahkan bahwa pesan utama dari aksi peretasan ini sangat jelas. Tidak ada armada laut di perairan manapun yang benar-benar aman dari jangkauan peretas. Insiden peretasan sistem saraf kapal di Selat Gibraltar ini memicu kekhawatiran meluas di kalangan pakar maritim internasional. Para ahli memperingatkan bahwa ancaman siber yang terus berulang akan melonjakkan biaya pengamanan serta premi asuransi di jalur perkapalan vital dunia. Memasuki bulan ke-6 konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran, medan pertempuran justru menjelma menjadi perang ketahanan yang menguras habis sumber daya militer Washington. Laporan eksklusif The Wall Street Journal membeberkan bahwa strategi militer Amerika sejauh ini belum berhasil mencapai target politik yang ditargetkan pemerintahannya. Sebelum menginstruksikan operasi militer pada tanggal 28 Februari lalu, Donald Trump sebenarnya telah menerima sederet peringatan dari lembaga intelijen dan petinggi militer. Penilaian internal saat itu memperingatkan bahwa langkah eliminasi terhadap pimpinan Iran justru berisiko memperkuat faksi garis keras Teheran, mempercepat ambisi senjata nuklir mereka,
serta memicu gelombang serangan balasan ke pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah. Dari jajaran militer, para jenderal senior turut menyoroti potensi melonjaknya korban jiwa di pihak Amerika, krisis persediaan amunisi, dan penurunan kesiapan tempur armada Amerika yang memang sudah terbiasa tersebar di berbagai kawasan dunia. Meski demikian, Trump membulatkan tekad setelah Pentagon menyajikan skenario serangan yang diklaim mampu melumpuhkan angkatan bersenjata serta fasilitas nuklir Iran secara signifikan. Di internal Gedung Putih, Wakil Presiden J.D. Vance sempat mendorong opsi yang lebih terukur. Ia menyarankan agar diplomasi dan negosiasi program nuklir diprioritaskan terlebih dahulu guna menghindari eskalasi perang yang sulit dikendalikan. Namun, kalkulasi tersebut kalah oleh paparan taktis Pentagon yang menjanjikan kehancuran peluncur rudal, radar, pabrik senjata, hingga aset angkatan laut milik Iran. Sentimen publik di Amerika Serikat terhadap agresi militer ke Iran berada di titik terendah. Hasil jajak pendapat terbaru Reuters, Ipsos yang dirilis Selasa menunjukkan tingkat persetujuan warga Amerika atas pertempuran melawan Teheran terus merosot. Survei yang berlangsung selama 4 hari tersebut mencatat hanya 31% warga Amerika yang mendukung aksi militer terhadap Iran. Angka ini menyusut dibandingkan hasil survei Reuters, Ipsos pada bulan Maret lalu sebesar 37% serta menurun dari angka 34% pada awal bulan ini. Penurunan drastis ini dipicu oleh mulai goyahnya basis pemilih Partai Republik. Persentase simpatisan Republikan yang menyetujui opsi perang tergerus dari 77% pada Maret menjadi 69% saat ini. Di saat dukungan publik domestik melemah, Gedung Putih justru memperketat tekanan ekonomi lewat pengumuman sanksi sekunder berskala masif. Washington memperluas target sanksi ke berbagai bidang vital, seperti aset digital, teknologi, emas, penerbangan, hingga sektor perkapalan. Negara maupun korporasi yang nekat berbisnis dengan Teheran diancam akan diblokir total dari akses sistem keuangan berbasis dolar Amerika. Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent, mengistilahkan gebrakan baru ini sebagai skenario hari H ekonomi untuk melumpuhkan Iran. Ia menegaskan lembaga keuangan apapun yang terbukti memfasilitasi pencucian uang Teheran siap didepak dari jaringan dolar. Menanggapi kepungan sanksi AS, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bersikap santai. Araghchi menilai langkah operasi ekonomi Washington hanyalah strategi lama yang berulang dan menegaskan Teheran sudah sangat berpengalaman untuk meredam dampaknya.